aku nelfon Mbak Mira Lesmana. Mira Lesmana. Jadi out of the blue, hanya karena dulu ngerasa jadi film publicist keren. Aku cuman kayak, halo Nazira, publicist keren gitu. Cuman itu doang Kak, sumpah. Sebuah alasan yang filosofis sekali. Enggak, udah filosofis dan shallow lah. Aku jujur ya, cuman gagal itu doang kayak publicist kayak wow, itu doang. Nggak jadi lagi. Apa? Main film Ditawarin. Ibu kantin. Film horor pada mana? Film horor. Tapi nggak jadi lah. Jadi Nissan. Enggak, pemandi jenazah. Tetap perannya nggak pernah ada yang bener. Kamu berani main film horor? Nah itu dia mau nyoba. Lu terakhir nonton film apa? Indonesia. Nonton film Indonesia, boleh percaya boleh tidak. Baru tadi malam gua nonton apa coba? Azrak kan? Andai Azraknya siapa namanya teh? Almarhum. Siapa Gatot kalau ada itu film keren banget. Enggak, tadi malam gua nonton film apa coba? Apa? Catatan si Boy yang asli. Oh yang dulu, yang pertama. Iya, yang pertama. Dede Yusuf masih muda, Ongki. Jadi Petet almarhum, Emon, keren tuh. Kan dibikin lagi catatan si Boy. Yang pertama. Ya pasti selalu begitu kalau dibandingin. Cuman gue tuh penasaran, Al. Kayak arwah dong, jadi arwah. Iya, bukan. Arwah penasaran. Maksudnya kenapa sih kita tuh nggak pernah main film? Nah, Kita udah minta sama pemain film. Sama sutradara. Sama sutradara udah minta-minta diajakin, nggak diajakin juga. Kenal sama produser udah ngasih kode, nggak ngerti juga. Nggak juga. Kayaknya kita harus lewat orang yang satu ini. Dia juga kayaknya punya kemampuan untuk mempengaruhi produser dan sutradara supaya kita bisa main filmnya. Nah itu dia, makanya dia tuh memang terkenal sebagai Facebook ngupi. Anjir, apa itu? Perempuan sibuk ngurusin film. Gak enak sih katanya. Yang pasti Rotizen kita akan ngobrol dengan seseorang yang anti rasis. Hah? Iya. Maksudnya? Dia ini orangnya anti rasis banget. Yaitu? Anti rasis, anak selebriti, ratunya para publisis. Ada Nazira Senur. Ratunya para publisis. Bener. Hati-hati. Apa kabar, Sen? Apa kabar? Aduh itu bener dong. tagline-nya aku ambil ya. Bayar sama siapa nih? Bayar Ronaldi. Oke. 10% ya. Anti rasis, Nah, ini. aku love. Rotizen ini penting buat kamu simak obrolannya. Kenapa? Karena kita biasanya kan nonton film udah jadi. Aku jadi beban nih. Jadi nanti kalau kalian nggak dapet film salahku. Ya, iya dong. Tujuannya kan itu. Salah orang. Tapi udah jadi biasanya manggil Yang aku udah jadi. Oh, iya. Oh, sounding. Jadi pas jadi. Benar. Ini bagus banget filmnya, tapi Ronald Ticket cocok. Gitu atuh Bu. Tapi Ronald Ticket nggak perlu bareng juga nggak apa-apa. Ya, Usulin satu cocoknya aja. gua doang, gua doang. Gue sounding pelan-pelan. Ada film berikutnya yang cocok gua doang, gua doang. Oke. Film berikutnya cocok gua doang, nggak apa-apa. Oke. Kalau bareng terus kita harusnya komedi kan nggak suka. Ya enggak, gue tuh pengennya Kan serius. horor. Lo Iya, mau horor drama? boleh. Drama boleh? Oke, drama Apa pun? religius Boleh. sama horror religius. Boleh. Oh, Karena religius gua- gimana dong Ya maksudnya yang ada kan. Oh, nggak, aku nggak boleh spill. Apa? 2024. Ada. Nggak udah. Oke. Nah, Rotizen, biasanya kita nonton film Indonesia udah jadi. Betul. Yang terkenal siapa? Pemainnya? Betul. Sutradaranya? Atau produsernya? Iya. Ya, tapi tahu nggak, di belakang keribetan memproduksi sebuah film, ada profesi yang mungkin kamu nggak tahu. Yes. Nama profesinya adalah seorang publisis. Atau publisher lah ya kalau misalnya publisher kalau misalnya Tapi aku luar. benerin, kalau publisher itu buku. Tuh. Makanya kadang ada ini publisher. Kagak, publisher itu yang mempublish buku. Oh, kalau publisis publisis yang buat publikasi. Tuh, beda. satu pelajaran tuh buat gua. Jadi kamu ada seorang publisis. Publisis. Orang yang mempublikasi Film. khususnya untuk film. Jadi dia Benar. adalah seorang publisis film. Sis itu sinema, sisnya. Sister. Bukan. Oke, yang pertama, apa kerja dari seorang publisis film? Oke, jadi gini, kadang-kadang orang tuh bilang, oh ya publisisnya, aku ke atas nama publisis ya, publisis yang ngepop. Publisis namanya nama publisis. Publisis. Nanti aku akan ceritakan kronologis Baik. bagaimana publisis itu terjadi. Namun publisis itu kerjanya apa? Kadang-kadang orang bilang, oh yang mempromosikan film. Yes. Tapi bukan kita doang. Jadi promosi itu ada sosial media, ya kan? Ada event, jadi kayak Cinema Visit, roadshow. Off-airnya ada. BTL-nya ya. Betul. Nah, publisis itu berhubungan dengan ya of course salah satu objektif kita penonton di bioskop. Karena itu kan adalah goal semua film. Pastinya. Orang supaya mau datang ke bioskop nonton film. Oke. Semua omongan di luar, word of mouth itu convert ke tiket sales. Iya, Iya. betul. At the end of the day itu kayak kita misalnya gini.
kita hidup agamanya macam-macam tapi tujuannya cuma satu, next masuk surga. Mau agamanya apa, kasarnya gitu kan. Ini sama. Tujuannya sama gitu. Tujuannya sama, Okay. convert ke tiket sales. Tapi kan kita KPI-nya beda-beda nih gitu. Nah, publisis itu adalah mereka yang mencanangkan, memplankan komunikasi. Jadi film itu bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan benar nih. Bahwa film ini bagus dan layak ditonton gitu kan Dan ya. genre-nya juga benar. Kadang-kadang gini, film. Genre-nya bener. Nih, misalnya kita bikin film apa ya? Aku tuh Lu megang apa aja pernah pegang film apa? Misalnya jangan yang lagi dipegang, nanti tiba-tiba Jangan. genre-nya agak berubah. Misalnya nih film Pengabdi Setan 2 deh. Iya. Pengabdi Setan Kemarin 2. ya kan Joko Anwar. Kenapa aku sebut? Karena kan tahun depan ada filmnya dia lagi. Jadi kan lumrah-lumrah aja nih. Jadi PS2 kita bilangnya film horor. Tapi kita juga yang pertama yang aku belajar di Abang adalah yang pertama adalah kita harus meng-create excitement. Iya. Itu satu. Publisis tujuannya dan tim promo. Yang kedua, the right excitement. Jadi kita mesti memanage ekspektasi. Oke, ekspektasinya Benar. tuh kayak begini pengennya Betul. gitu ya. Jadi ketika kita itu komunikasinya turunannya banyak dari teaser, dari trailer, dari poster, dari bagaimana kita ngomong di sosmed. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita film horor ngomongnya gan-gan atau enggak gue lu kayak asiknya Balada Si Roy atau Cetan Si Boy kan beda. Iya. Cara kita ngomong di film 80s, film yang punya IP sama film horor, sama banget film itu, baku, film festival kan beda-beda. Jadi setiap itu film komunikasi. treatmentnya Beda kasustik juga. ya. Harus custom. Karena ketika kita masuk, apalagi aku sebagai publicist di Publicis, once kita udah masuk ke template, itu udah bahaya. Karena siapa yang mau di-treat sama. Iya, iya, pinginnya pasti. kita mesti melihat film itu Spesial dengan gitu. keunikannya masing-masing. Even horror pun. Uniqueness-nya ya. Kita pakai contoh lagi gampang Joko lah. Emang Joko gampang dibully ya. Jadi gampang nih. Kayak semua film Joko malu deh. Iya makanya gampang diomongin. Let's say PS2, Pengabdi Setan 2 sama Perempuan Tanah Jahanam. Iya. Ini pun juga beda. Yang satu iri mencekam, yang satu teror. Ya kan? bener. Kita juga pernah pegang Jaya Langkung Sandakala, filmnya Kimo dengan screenplay. Itu lebih teror gitu kan. Tapi juga ada film Inang, filmnya IDN Pictures. Itu juga yang seru tuh. Fajar Nugros, itu one of his best. Itu kan nggak teror tapi mencekam kayak Iya. aduh gue disturb gitu. Iya, Itu iya, horor iya. aja beda. Nah, Wow. we have to create the excitement and the right excitement. Nah, itu lewat dari mana? Dari komunikasi. Kita biasa bikin komunikasi plan sesuai film. Jadi biasanya flow-nya nih. Sekarang udah lebih seru. Kadang-kadang aku sekarang udah dapat skrip. Jadi dikasih skrip. Jadi kadang-kadang film itu datang udah jadi. Ada cara-caranya nih ya. Film udah jadi, terus udah mau 3 bulan, ditelepon nih, Mbak Bubu, publicist masih bisa pegang nggak? Oh oke, slotnya masih ada. Masuk tuh 3 bulan. Biasanya nih yang kita lakukan, kita nonton dulu filmnya. Karena bukan apa-apa, kalau kita ambil semuanya, agak berlebihan. Karena kan waktu segala macam. Jadi kita juga ngeliat, kita kurasi. Fokus juga. Benar. Pertama kita kurasi, dan kedua kita juga lihat apa yang bisa kita kontribusikan di situ. Kalau semua film kita ambil dalam hati kita nih, kayaknya yang kita kontribusi nggak bakal signifikan. Nggak akan fokus. Nggak kita ambil, nggak boleh aji mumpung gitu. Kalau aku tuh dengan publicist kayak gitu. Once kita tahu kontribusinya jelas, kita ambil, baru tuh kita bikin komunikasinya. Nah komunikasi itu turunnya macam-macam. Kalau memang publicist itu jatuhnya ke media. Jadi media-media udah kayak bestie gitu kan. Harus dong. Karena Ada corong kalian ya media. Benar. Dan Mau media, mau influencer, mau apapun gitu ya. Betul. That's how kita bisa ke publik. Lewat sekeliling kita nih, troops kita gitu. Mengamplify pesan dari kamu. Bener banget. Nah aku juga banyak banget belajar bahwasanya kayak gala premier. Orang bilang itu selebrasi. Memang selebrasi. Tapi justru selebrasi itu bagaimana kita mengamplifikasikannya menjadi marketing tools. Orang kadang-kadang ya udah selebrasi udah gitu aja. Enggak. Event ini panjang, diapain? harus sustain, Iya. gitu ya. Sehingga yang merasakan kehebohan dan kehektikan keepikan si event ini nggak cuma mereka yang datang, nyampe ke segmen yang kita mau. Again filmnya juga kita belah-belah Kak. Filmnya apa nih? AB, apa CD itu juga beda. Treatmentnya beda. Treatmentnya beda. Damn. Kerjaan lu susah ya, Bo. Riwa. Tapi Terus kenapa lu masih mau? saya juga bingung enggak. Tapi mungkin aku cerita juga ya kronologis ya. Jadi ini kecebur nggak kecebur. Aku kuliah IKJ, film. Walaupun sebelumnya tuh sebelumnya ngambil dulu bukan. fakultas hukum kan. UI pernah DO. Ya, atas pilihan loh. Kalau DO tuh kayak bangga ya. Karena kan milih. Bukan gitu dong. Saya milih Dulu, DO. Gitu kan. Hukum UI dipublish. Dikeluarin. Publish keluar maksudnya. Nah, jadi kan udah nih. Hanya masuk IKJ ngambil perfilman gitu kan. Film jangan sedih 7 tahun jadi sutradara. Itu kalau aku dokter udah jadi ahli bedah. Lagian salah jalur, tapi nggak apa-apa. Jadinya kan pas aku sidang ibu berkaca-kaca. Bukannya karena aku pintar atau apa, memang hasilnya bagus.
Cuman aduh anak ini lulus juga gitu. Bener. Dan Akhirnya ada juga sarjananya gitu ya. beres juga nih anak. Otodidak banget gitu Ibu. Jadi, Nama besar ibu dan ayahnya. Betul. Kan tadi kan kita bilang namanya adalah Nazira C. Nur. Tahu dong anaknya siapa? Ya, ini adalah putri dari Ibu Yayan C. Nur dan almarhum Arifin C. Nur. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Nggak Oh usah iya, maaf. disebutin. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Beban deh. beban banget. Jadi udah tuh IKJ ambil perfilman kan, udah. Pernah bikin film dengan Nia Dinata, Kaliana Shira, dokumenter judulnya Working Girls. Sukses di film festival LA diputar. Ini yang Bali itu bukan sih? Bukan, ini yang 3 film jadi satu, ada Samaria, ada Yosep Angginun. Omnibus ya. Omnibus. Omnibus tapi dokumenter. Dokumenter. Aku tentang transgender yang pulang kampung ke Aceh. Lovely. Suka susah cari film kayak gitu. Susah. Iya kan? Kayaknya aku cari yang ribet-ribet ya. Iya. Pengen Tapi itu nonton, luar gimana? biasa Anya tentang, Anya dia punya AIDS. Jadi di film itu dia Anya cerita ke keluarganya kalau dia kena AIDS. Oh udah sama Aceh, Aduh, transgender. Terus merinding dia aku. Jadi plot twistnya banyak banget and it's a documenter. Jadi kayak, dan alhamdulillah sampai sekarang dia sehat, namanya Ulfi. Dia sehat segala macam. Karena dia declare dia jadinya pengobatan kan. Nah anyway setelah itu kan udah masuk corporate. Aku kerja di corporate. Memang lucu nih Tuhan, semua adalah momentum ya kan. Hamil anak kedua, corporate, glam, hidup tenang. Tiba-tiba kok ngerasa bukan ini nih hidup gue bukan ini gitu kan. Aku resign. Mau numpang tanya Kak, kalau lagi hamil anak kedua siapa yang mau terima ya? Nah itu dia, gue lagi berpikiran. Antara bodoh sama pintar itu. Lu memutuskan sesuatu di saat usia udah nggak muda lagi pastinya kan. Hamil kedua. Bener. Pertaruhannya gila banget tuh. Hamil 5 bulan, luar biasa loh. Pas udah keluar tuh baru yang udah gitu kan sempat mau masuk ada sebuah platform terkenal internasional lah. Dia interview Zoom, wah dia kan dari Singapura lalala. Pas udah mau di hire, tiba-tiba mau salaman kayak ada beberapa orang HR-nya kan. Aku kan hamilnya emang kurang, gak kelihatan hamil lah kalau duduk. Pas berdiri gini, dia gini, hah? Baby bump. Iya dia langsung, oh I'm so sorry ini hamil ya, nggak bisa. Salah ya, terus gue mikir, kenapa gue resign ya, bener juga nih ya, kan susah. Nah di situ aku nelfon Mbak Mira Lesmana. Jadi out of the blue, hanya karena dulu ngerasa jadi film publicist keren. Aku cuman kayak, halo Nazira publicist, keren gitu. Cuman itu doang Kak, sumpah. Sebuah alasan yang filosofis sekali. Enggak, udah filosofis dan shallow. Gila, keren. Aku jujur ya, cuman gagal itu doang kayak publisis kayak wow, itu doang. Makanya jadi kayak nelfon Mbak Mira, Mbak, ada kesempatan nggak aku mau nih jadi publisis? Bo, kuliah komunikasi kagak? Pernah intern di mana-mana kagak? Corporate-nya juga di internasional korporasi. Ya hubungan dengan film karena kagak. Ya, cuman kuliah film aja exactly. gitu. Terus Mbak Mira juga kayaknya emang udah jalannya Tuhan. Waktu itu nggak ada publisis, dia bilang film Atirah 2016. Hati-hati ibunya. Iya, JK. Salah, Dan ya. menang FFI gitu kan. Maksudnya kalau dipikir-pikir kerjaan pertama sama Mira Lesmana hebat juga ya. Maksudnya nyari-nyari ini ya, nyari training ya gitu kan. Udah aku telepon, terus dia bilang, Bu, tadinya nggak bisa kan. Saya dia bilang, Bu boleh nih, ikut deh. Udah aku ikut tiba-tiba, disitulah belajar semua. Sebentar, tapi sebelum kamu tahu tugas publisis kan? Oh jangan sedih, tidak tahu. No, gila lu. Gila. Lu gila. Gila, confirm. Tidak tahu apa-apa. Definisi publis aja aku nggak ada ngecek saat itu. Gila lu. Bener-bener. Itu nama Mira Lesmana, nama besar. Betul. Aku cuma mikir, wah ini keren nih. Coba deh hubungin Mbak Mira. Pas dia bilang oke, hah langsung ke rambut. Apa itu publisis film? Lu Gitu. gila. Gila Kak. Tim nggak punya sama sekali. Boro-boro, harga diri juga nggak punya. Lu kenapa tiba-tiba kepikiran bangga kalau misalnya memperkenalkan diri sebagai publisis padahal lu nggak tahu kerjaannya. Nah itu kayaknya lagi mencari jati diri. Iya bener. Gila. Ya, Saya dia mencari jati diri di usia tua loh. Iya bener. Dia anak kedua. Iya bener. Itu kayak makanya aku bilang ini momentum yang aku nggak bisa lupakan. Karena kondisinya hidup gue nyaman. Gue di internasional. Pertaruhan gila itu. Agak absurd sedikit. Orgil sih. Iya. Terus kayak pada saat masuk Mbak Mira juga kayak. Ini gue gak tahu apa-apa nih anak. Tapi kan aku jujur. Aku bilang Mbak aku gak pernah jadi publisis. Tapi I'm willing to learn. Ya kan. Udah. Pulang-pulang dari roadshow Atira aku ingat banget aku masuk rumah sakit. Tipes. Kayak stres. Ya kan. Udah stres gitu kan. Nah itu lucu 2016. 2016 cuma satu film.
2017 dapat order baru nih. Of course kan network, aku kan orangnya lovely dovely gitu ya. Di setiap keriaan kota Jakarta. Jadi dia ini bisa Selalu ada. Punya julukan sebagai Miss FOMO. Miss FOMO Fears of missing out. Gak boleh baru lahiran aja dia langsung disco. Miss FOMO badan loyo. Itulah saya 2023 guys. Miss FOMO badan loyo di punggung penuh koyo. Itulah 2023 guys. Ya. 2016 1 film aja, 2017 lu udah dapet 2 film, Gali dan Rana dan Posesif gitu ya. Jadi di situ mikirnya juga dan udah punya pekerjaan tak baru ya. Tapi di situ aku cuma mikir gini, wah oke nih tiap 6 bulan 1 film. Kan hobi kayaknya seru nih udah. Terus tahun depan akhirnya up to a point sebelum pandemi setahun tuh 12 film. Hanya sesimpel gini, hanya cuma gini. Gue punya tim gue freelance. Supaya gue bisa menggaji mereka tiap bulan, at least gue punya 12 film dong. Sehingga gue bisa muterin gaji, karena gue udah punya pekerjaan kantoran juga gitu. Dan untungnya kantor gue membolehkan gue mengerjakan dua-duanya. Terus sekarang tadi iseng gitu lagi kerja, aku sama tim aku, kita tahun ini berapa ya? 23. Tahun ini? 23 film. Sebulan 2. Ya, alhamdulillah. Jadi berarti maksudnya, perjuangan dari tahun 2016 ke tahun 2000. 7 tahun tuh. 7 tahun ngebangunnya ya. Dan itu jatuh ada nih PH ya, yang sekarang udah bestie banget. Awalnya nih, dan itu PH gede. Abang Joko paling benci KKN. Dia benci banget. Jadi dia tuh, kenapa kita sahabatan, dia tuh gak pernah make. Kecuali orang ada buktinya kan. Jadi udah nih, makanya PS2 gak sama aku. Karena kan aku belum bersinar, belum ketahuan nih bisa apa. Pertama gignya Gundala. Gundala itu kan sama screenplay. Aku ingat banget, dikenalin ke Pak Wiki nih, bosnya screenplay. Dikenalin sama ada Mas Sulung kan. Sulung kan juga semua kenal ya. Mas kenalin dong Sulung. Oh ya, Mas Sulung udah gini. Halo Pak Wiki, ini Nebubu nih. Dia kenalin, dia mau jadi publisis. Oh ya Pak Wiki. Sombong ketemu sombong. Aku juga paham. Kalau aku tuh gini. Pak Wiki disebut sombong. Gak apa-apa. Pak Wiki sama kayak aku. Jadi kalau aku merasa, kamu siapa nanti dulu kalau belum kelihatan gitu kan. Jadi Pak Wiki cuman yang sopan aja. Iya Bubu, oke gitu. Udah lupa. Ketemu lagi di Grand Premier. Bang Joko kenalin lagi sama Pak Wiki. Oke, kata abang, aku cuma akan kenalin kamu sekali. Habis itu kamu yang usaha ya. Oke. Sendiri. Karena dia gak akan kasih jalan pintas. Dikenalin lagi, aku kenalin, Pak boleh nggak? Aku pitching, aku kirim email, aku presentasi. Oh ya udah boleh. Benar-benar aku ikut jalurnya. Aku pitching, aku email, aku presentasi. Awalnya nih, Pak Wiki juga pas aku lah ya, aku tuh kayak Pak Wiki banget. Maksudnya kalau orang presentasi, kalau menurut aku dia biasa-biasa, aku paling kayak ya pikiranku udah kemana-mana gitu. Jadi aku ngeliat, wah nih gue belum dapetin attentionnya dia nih. Up to a point sampai sekarang, kalau dulunya mungkin dia lihatnya kemana-mana, sekarang dikit-dikit tanya Bubu. Tanya Bubu. Itu bestie, Pak Wiki. Pak Wiki screenplay lah. Padahal Pak Wiki ini adalah orang yang paling banyak dicari sedunia ya. Apa-apa kan nanya Wiki. Wikipedia itu beda. Kita cheers dulu, kita cheers. Iya, silakan minum dulu. Minum boleh. Oh iya. Gue jadi tahu, paham kenapa Joko tuh gak pernah pakai kita. Karena kita deket. Karena bestie. Bener. Gak bestie juga sih, tapi deket Lah gitu. yang bikin musik Joko kan kantor gue semuanya. Oh gitu? Rooftop. Nah, berarti kalian kurang gigi. Kayak aku dong. Aku nggak udah dapat matang. jalan ini aku set. Gitu. Atau gue mesti gaul kayak lu ya? Bisa. Dia bergaul banget. Bisa. Gue tuh Kamu pasti buka Wiki kan? bukan. Ini ada foto-fotonya dia. Oh, ada keluarga Akil. Enggak, jadi gini, kalau ngelihat Bubu ya, itu hampir di setiap gue lihat foto keriaan orang, dia selalu hadir. Betul. Ternyata dunia kecil banget. Temen gue kuliah itu adalah temen Bestiku sekarang. Iya, sekarang gitu ya. Terus gue juga dengar sama Melisa, si Bubu ada di mana? Bubu mah kenal sama semua orang bisa Iya, dibilang benar. gitu. Sekarang lu punya kerja kantoran. Yes. Lu punya publisis juga, publisis. Publicis, ya. Bagaimana mengatur bersama keluarga? Yes. Jadi kalau Ini keluarganya nih. anakku 3. Jembatan Ampera nih. Bukan dong. Ini Ancol. Ancol. Iya. Makanya kita kedinginan. Bungsu, kelas berapa sekarang? Paloma kelas K2. Chase dia kelas 2, Hunter kelas 5. Udah 3 aja kan? 3 aja cukup. Tapi emang dari dulu aku tuh OCD sama jadwal. Jadi anakku pun lahirannya aku udah tentuin. Aku psycho. Yang pertama lebaran. Aku gila. Yang pertama lebaran. Yang kedua itu pas Christmas si Chase. Yang Paloma itu Halloween. Anjir. Ya maaf, habis gimana? Oktober. Sama dia dong 31 Oktober. Oh ya, enggak ini bukan masuk around Oktober. Iya, gue 30 Oktober. Oh, sesuai. Kamu kayak 30 31 sih. 30, gak tahu gue. Ya udahlah, gak usah diurusin.
Udah yang penting Paloma nih, Paloma juga nih. Nah, Paloma tuh kayak merek apa gitu ya, Boy ya? Iya. Kompor gas. Oh, bukan. Paloma Makanan. tuh enggak. Ini kunci. Water heater ada kalau ya udah enaknya dia deh ya Allah cari-cari samanya kenapa sih? Ini sebenarnya roti TV apa roti dapur ya? Tahu, roh halus. Roh halus gue rasa bener. Nah, jadi caranya adalah gue kan aku itu dari kecil orang tuaku bekerja. Iya. Ibu sama papa kan syuting terus Betul. ya. Mungkin itu juga yang membuat pada saat kecil aku tuh nggak pengen jadi orang film. Makanya mau sosok hukum, sosok UI gitu kan. Namun aku nggak pernah kehilangan atau kekurangan cinta. Jadi kalau ditanya nih, lo kekurangan gak sih? Enggak, emang gak ada memori kayak, oh bokap nyokap gue gak ada di saat itu. Enggak, padahal kan mereka sibuk banget. Yeah. Syuting nonstop, bisa tiba-tiba ke Amerika 2 bulan waktu itu dia ngajar papaku. Terus tiba-tiba syuting lah segala macam. Sama tuh aku dibawa atau aku dibikin merasakan gak kurang rasa. Jadi aku belajar dari ibu dan papa, quality over quantity. Nah itu yang aku terapkan sama anak-anak. Nah ini menarik nih ya, ngomongin soal film. Kamu kan keluarga film, Ya. Dua-duanya legenda film Indonesia. Iya. Amin. Apa yang kamu pelajari dari mereka berdua? Untuk pekerjaan kamu, apa yang kamu bisa terapkan dari mereka? Oh, dari papa. Dari papa apa? Jadi waktu dulu aku masih ingat aku tuh visual banget anaknya ya, Say. Aku pakai seragam sekolah. Aku ingat banget Al-Azhar Kemang. Al-Azhar Kemang kan chaos. Iya. Mobil kan pakai supir. Sedangkan aku memang pakai BMW, cuman ibu yang nyetir. Ketahuan banget nih, ini ibunya independen banget kan, gak ada supir gitu kan. Mobil juga cuma satu, walaupun BMW. Tapi kan teman-temanku kaya raya ya. Aku ingat banget, aku tuh tahu papaku itu lulusan sarjana ekonomi, UGM. Pokoknya benar-benar pinter lah dia tuh beasiswa segala macam. Beda sama ibuku yang silver spoon, lahirnya di Paris tapi nggak lulus. Ya, jadi sebuah kombinasi yang menarik. Jadi seimbang aku lah ya, penyimbang ya. Seimbang. Nah, aku ingat banget one day aku bilang sama papa, kenapa sih nggak jadi direktur bank aja? Maksudnya dalam hati aku nih bisa kaya, aku bisa milih kaya. film gitu kan? Iya, karena aku tahu banget film ya walaupun kita hidupnya enak, alhamdulillah, cuman ya nggak sekaya yang lain gitu kan. Papa cuma bilang ini, kalau jadi orang kamu mesti setia sama cita-cita, udah itu. Wow. Oh, aku tuh inget sampai sekarang. Jadi orang mesti setia sama cita-cita, udah Lah, itu aja. lu kan gak setia sama cita-cita lu, beda-beda mulu. Minum lagi, belum nyampe kan cita-citaku ternyata publisis. Publisis ternyata Dan yang memang baru ketahuannya akhir-akhir kan? Enggak Kak, aku baru inget. Kan? Di buku-buku kenangan, Nah. tau gak cita-cita aku tuh siapa? Jangan ketawa ya, menjadi seorang bintang. Aku gak bohong ya, bintang publisis ternyata. Tapi kan ngomong-ngomong soal bintang, lu kan pernah main film juga. Ini juga. Ini oke, ini aku Ini mah salah satu teater momen kan? challenging dalam hidupku. Jadi aku jadi Cut Nyadin monolog 3 jam. Dan ini monolog ya guys, Gila. dengan Mbak Maya Panigoro. Itu kita ada 3 segmen. Jadi ada apa tuh yang nggak suka warna hijau itu apa namanya? Itu loh, bukan Oh, Snowball, iya. Ratu Pantai Selatan, Selatan. Kidul. iya. Ratu Kidul. Jadi di tengah tuh segmennya Nyi Roro Kidul. Di sebelah kiri aku lupa, itu Sita yang main. Teh Sita by the way. Sita Nursanti. Sama Ya, Chandra Sita ya? Happy Birthday. Ya, Chandra tuh yang tengah. Iya jadi itu, Nah, jadi. Chandra itu segmennya lucu. Jadi dia membanyol, dia kayak ketoprak gitu, bikin orang ketawa. Kalau Sita drama. Nah, Akika ini dan aku tuh Cut Nyadin yang udah sekarat. Jadi udah gila, Udah tua. udah yang kayak, udah bener-bener kayak gitu. Dan bener-bener, wah udah mentalnya keganggu banget. Jadi setiap kali ketawa sama Chandra, aku mesti bawa mereka nangis lagi, balik lagi ke wow, itu adalah one of the best moments sih. Benar-benar itu luar biasa. Jadi kalau nggak salah ini peran juga pernah diperanin sama Kikan. Abis sama aku, ya. abis aku Makanya ini Kikan. mirip Kikan banget. Apakah kenapa? Kikan dipilih karena mirip lu? Bukan, karena kita bisa nyanyi. Bukan gitu Nah, tapi ini juga. mirip, Bukan mirip penyanyi. penggambaran Cut Nyadin yang ada di foto-foto Iya, lo, memang Bu. yang udah terakhir Iya. itu. Jadi ya cukup sekali dan ini membuat aku merasa gila ya gue benar Nah. bisa acting. Nah, terus- Inilah bintangnya di Terus sini. kenapa kamu maksudnya tidak agak sedikit dirutinkan aktingnya? Pertama saingannya banyak sekali Kak, nggak juga sih. Cuman lebih kepada aku lagi enjoy jadi publisis sih. Dan acting juga Nokta kan kemarin aku seneng. Madam X juga main kan? Aku tahu aja sih Iya gitu-gitu dong. hidden gem. Tapi kemarin pas Nokta, itu kan gala premier. Aku bestian sama si Masya dong. Dan emang kita bestian banget gitu kan. Itu aku jadi pemain, jadi publisisnya juga. Itu aku nggak suka loh Oh ketika iya, bener, aku di ribet interview malah juga aku ya. ganggu. Dan aku jadi kayak, bentar ya udah ya aku mau Iya, jadi iya. doorstopnya Marsha. Ternyata emang aku lebih suka jadi publisis. Jadi Ternyata aku humble. Bukan humble. Katanya dulu bintang. Tapi lu tahu nggak anak-anak sekarang kalau ditulis cita-citanya apa? Apa? Jadi istri orang kaya. Banyak loh yang begitu.
Dan itu cowok ya? Enggak gitu, Pak. Itu beneran apa bohongan sih? Beneran. Mana buktinya? Coba ada muncul nggak di layar? Enggak ada. Enggak secanggih itu ya kita. Tiga data dan faktanya wah ngaco. Ntar gue bawain deh buku kenangannya anak gua. Aduh. Anak lu mau berapa? 14 tahun, 15 tahun. Cita-cita itu pengen jadi istri orang kaya. Cuman 1 kali. Sisanya bukannya Ya entrepreneur atau apa? enggak semua YouTuber lah. sekarang mah. Sekarang YouTuber banyak. Kalau aku sih jadi bestie orang kaya juga udah happy. Gue juga Kemana-mana. sama. Iya bener. Iya kan? Asal jangan pelit aja. Bener. Kita kenapa jadi ngomongin orang sih? Kan lagi ngomongin lu. Kebiasaan dia. kebiasaan. Oke, di Indonesia ada berapa publicist film, Bu? Nggak banyak. Ada beberapa, tapi memang kita lagi mau bikin asosiasi. Asosiasi. Karena kan film itu ada asosiasinya. So far ada Iya. 9. Oh kebetulan aku juga komite humas acara FFI. Oh iya betul. Sama Reza Radian, Pak Ketum Reza, kesayangan kita semua. Ini tahun aku ke-6. Nice. 6 tahun berturut-turut udah pegang. Jadi 3 tahun pertama sama Lukman Sardi, 3 tahun ini tahun terakhir kita dengan Reza Radian. Oke, ada berapa tadi? 9. Ada 9 asosiasi. Ada 9 asosiasi, ada 9 Film, asosiasi film. 9 asosiasi film. Ya, kalau di Google tuh ada 9 asosiasi film. Nah, kita mau bikin publisis namanya Asosiasi. Sorry, Apa nih? ada berapa publisis di Indonesia? Nggak banyak, mungkin. Berapa? Aku nggak banding ngomongin, entar kok tiba-tiba aku ngomong, ih padahal kita ada 5 gitu kan nggak enak. Yang aku tahu ya. Pokoknya tidak banyak 3. aja. Ya nggak banyak lah, yang aku tahu. Tapi dari yang tidak banyak itu cukup nggak menghandle film Indonesia yang kayaknya banyak Sekarang banget banyak belakangan. Ya begini, banyak yang kayak publisis setahun bisa 23 gitu. Karena inget nggak ke waktu kita reuni ekstravaganza yang film The Wedding and Bebek Betutu, itu bagi kami ya yang main film itu bagus. Iya. Cuman pada saat itu tidak ada publicist yang megang. Ya namanya juga waktunya kurang tepat pada saat itu. Waktu nggak gitu Bu, waktu tuh gini. Kayaknya aku nggak paham deh. Kayaknya aku agak ngerti ya, tapi nggak paham. Nah artinya Jatuh. bisa dibilang sebagus-bagusnya materi film, Kalau jika nggak tidak dikomunikasikan dengan dipublikasikan baik, bagus. hasilnya nggak akan terlalu bagus. Betul sekali. Kalau ada banyak PH-PH yang udah senior juga nanya, menurut lo gimana sih film itu bisa sukses gitu ya? Yang pertama produk. Ya kan? Materinya. Iya, film mesti bagus. Film mesti bagus kenapa sih? Karena ada sutradara, treatmentnya benar. Plus yang sebelum itu skenario. Skripnya juga bagus. Itu udah mendasar. Nah sekarang udah skenarionya bagus, sutradaranya bagus, Pemainnya bagus, produknya udah jadi nih. Tapi kok nggak sukses, nggak box office. Ada masalah timing juga menurut aku. Karena mau nggak mau karena kita gini, publicist itu selalu karena alhamdulillah memang banyak film yang masuk dan repeat order. Kita kan jadi belajar dari film yang berhasil Betul. sama film yang tidak works. Nah film yang tidak works kita kan mencoba menganalisa Jadi nih. ada formulanya, akhirnya kalau ketemu patternnya gitu. Nah dibilang formulanya ada tetap tidak ada. juga, Cuman karena at least beda-beda. kita bisa jadi tahu ini nggak works karena waktu itu begini. Oh, Tapi contoh apakah kasus sebelumnya. benar? Apakah itu dilakukan sekarang udah pasti works? Belum tentu. Makanya kemarin ada faktor. sebuah PH gede lah. Aku barusan diajak meeting gitu kan sama mereka dan kita kenalan. Terus mereka bilang, oke, kenapa kita mesti pakai publicist? Jaminannya apa? Terus aku bilang, aku nggak bisa garansi apa-apa. Karena memang tidak ada yang bisa menggaransi film itu pasti sukses atau tidak. Namun yang bisa aku garansi, I will give my best. Tim aku juga bakal ngasih waktu yang sebanyak-banyaknya dan kita akan make sure semua PH itu merasa mereka special, the only one. Itu aja, karena orang banyak yang nanya, lo pegang banyak banget, Nah, itu gimana caranya? Itu pertanyaannya Bu, kalau kamu dulu kan awal-awal hanya satu dua bisa fokus nih. Ketika kamu dalam satu rentang waktu yang bersamaan, megang banyak film, banyak PH, gimana mengatur konflik of interest antar mereka? Secara mereka sendiri bersaing. Betul. First of all, mereka mesti tahu kita pegang apa aja. Nah, harus terbuka kan? Yes, harus terbuka. Ketika kita semua oke, kita terbuka, ya udah. Sampai nggak boleh ada sedikit pun mereka merasa, kok gue dibedain. itu. Dan kalau ditanya gimana caranya, saya juga nggak tahu Kak. Yang pasti ini saya pecah-pecah. Tapi kan orang nggak tahu, ketemu kalian aku yang, ya bisa, oke, siap gitu kan. Dapur mengepul nggak ada yang tahu gitu, itu sih. Yang terpenting adalah hasil akhirnya, Yes. apa yang dikeluarkan oleh seorang publicist. Benar. Nah, lu kan lu bilang bahwa lu belajarnya tuh learning by doing. Yes. Sebetulnya ada nggak sih sekolahnya gitu khusus untuk menjadi seorang publicist? Waktu aku di IKJ tuh nggak ada, ya nggak ada marketing, seingat aku. Tapi ada produksi kan. Iya, produksi film. Produksi film ada IKJ. Nah sekarang sih I'm pretty sure mestinya ada.
Ada UMN, ada SAE. Dekan pas ini. Siapa? Kalau lu dong dekan Fakultas Publisis. Waduh, iya ya. Kita kepikiran gitu. FPI, Tapi Fakultas Publisis Indonesia. Dari sisi publikasinya salah. Gimana nih? Jangan diajak ya. Jangan kita ajak lagi. Oh, jadi sekolah formalnya tidak ada. Tapi minimal gini. Atau mungkin ada, aku nggak tahu. Mungkin Jadi kamu nggak tahu, mestinya sih udah ada ya. Kalau belum ada, please bikin. Karena kita butuh banyak publisis. Nah, butuh banyak publisis. So, kalau misalnya Rotizen ada yang mau, apa keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki menjadi seorang publisis? Oke, aku boleh jawab gini nggak? Apa keahlian yang harus dimiliki untuk menjadi seorang publisis? Publisis. Karena kan definisi orang beda-beda, ya kan? Ini dia Aku nggak bisa ngomong ya. Yes, aku nggak bisa ngomong on behalf of others. Ini mah kantornya dia gitu ya. Yes, jadi publisis di kantornya dia. Oke. Di publisis gitu kan. Yang pertama lo mesti cinta film. Yang kedua lo mesti cinta film, yang ketiga mesti cinta film. Itu pertama. Dan mesti suka nonton film. Nonton film bukan yang bagus saja, yang jelek juga ditonton. Ya. Marketing film yang bagus, pelajari. Marketing yang jelek juga dipelajari. Betul. Justru kita bakal taunya ketika marketing itu nggak works, kita jadi tahu, oh nggak boleh gini-gini. Yes. Nasional sama internasional gitu. Terus yang keempat nggak boleh baperan. Nah aku tuh pernah di sebuah film IP yang besar sekali. Bersama Bang Joko lagi. Kita pernah bekerja dengan pihak yang agensi lah gitu kan. Yang mungkin di bidangnya wow amazing. Tapi ketika masuk ke film beda bunda ya kan. Di film itu kita tidak tidur. Ya. Benar-benar itu nggak tidur. Kenapa? Karena nafas kita pertama adalah 4 hari penayangan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sukses, insya Allah sukses. Itu, karena bukan kayak OTT yang masuk Netflix atau yang lain-lain. Bukan juga kayak series yang akhirnya bisa 3 bulan kita kasih masukan, oh ini mesti begini. No, semua yang kita build selama 3 bulan, selama 6 bulan, selama 9 bulan. Itu akan terlihat hasilnya dan kita genjot gila-gilaan di 4 hari pertama itu. Pas gala premier itu apa? Itu kayak last push. Oke. Selebrasi, kita create ini, kita pastikan kita punya materi ini, gini. Pas hari rilis, gue merinding, seru banget soalnya. Pas hari rilis, itu literally kita nggak tidur karena apa? Kita mesti social hearing. Kita mesti ngelihat orang di luar ngomongin apa. Ketika bagus kita amplify, misalnya munculnya di sosmed nih. Oke, jangan sosmed doang. Diomongin nih. Gitu iya, kita pindahin ke platform lain. Di media, media kurang cukup juga. Oke, kita masukin ke sini. Off air. Masukin ke radio, bikin gini gitu ya. Yes. Nah kalau misalnya ada negatif sentimen, ya gimana kita membalikannya? Karena makanya paling anti itu sebenarnya kualifikasi yang tidak baik. Emang gak tidur Tidak tidur. Itu gak tidur. Nggak tidur dan ya again alhamdulillah aku dan publisis udah pernah kerja sama Mbak Mira, sama Bang Joko, Pak Wiki, Nugros, IDN segala macam, Rapi segala macam. Kita dilatih untuk memang social hearing-nya tuh non-stop. Kayak hidup itu ya minute by minute kalau di sosmed. Berarti kamu pakai social network analysis juga dong? Iya. Siapa yang ngegedein iteng, dimakan sama siapa nih? Yes. Ini kan ntar terpetakan nih. Betul. Siapa nih si aktor utamanya, aktor di sosial. Ya itu teori komunikasi sosial network analysis. Di sini ketahuan, sini ketahuan. Dia juga komunikasi soalnya. Komunikasi ya. Dan kita mikirnya juga nasional ya. Kita metain tuh kota-kota apa nih. Karena setiap film kotanya bisa sama, bisa beda bro, gitu kan. Kalau ramainya di sini gitu ya. Iya, belum lagi kalau kita lihat pakai bintang-bintang, fanbase-nya siap. Waduh, kayak zangzong. Seru. Jadi kamu tuh connecting the dot hal-hal yang berserakan. Betul. Sampai akhirnya membentuk sebuah. Kita jalin menjadi sebuah jalinan mesra yang akhirnya bisa dipakai di semua orang gitu bunda. Kerja publisis apa yang paling membanggakan buat kamu? Yang anjir ini masterpiece gue nih gitu. Aduh, janganlah. No. Banyak. Iya. Apa ya? Banyak sih. Mungkin Atira itu yang paling dikenal karena pertama. Tapi Atira itu belum ada publisis. Aku baru pribadi. Publisis itu muncul pada saat film Aruna dan Lidahnya, Alari Films. Yang akhirnya dia bilang, "Bu, lu nggak mau punya tim company." Oh iya ya, Vivi Koster di situ. Hai Mbak Vivi, comeback. Apa lagi comeback? Sarangeo. Iya gitu kan. Jadi disitulah mulainya pas Aruna dan Lidahnya. Jadi kayaknya mungkin yang membanggakan, ini mungkin terdengar sangat shallow. Tapi bukan project yang gede. Cuman ketika PH itu repeat kita lagi. Iya itu lambang kesuksesan. Bener. Sampai repeat order tuh ini bagus. Tapi yang paling seru deh ya, yang paling seru. PT Perempuan Tanah Jahanam seru. PS2 seru ya karena kalau Joko ya dia kan alien ya. Dia bukan Joko bukan manusia, dia alien ya. Kayak Messi berarti ketika ya. orang lain
thinking outside the box, dia Lihat thinking outside without triangle. the box, without the box. Iya. Dia udah pakai triangle Kak, jajaran genjang. Berarti kamu harus menerjemahkan isi kepala dia yang random itu kan? Bukan lagi, Ya ya kan? kan? Agensi dia juga ketika dia minta sesuatu, itu dalam waktu misalnya 10 menit. 9 menit lewat 2 detik dia udah nanya. Dan kalau 10 menit lewat 2 dia udah bikin sendiri. Anjir. Itu rasanya lo gak akan bisa tidur. Dia untuk ngasih lihat, sih gue bisa bikin tanpa lo bikin. Aduh. Tapi dengan cara yang love ya, cuma kan sweet. Tetap aja ya, Boy. Gak bisa Ya. tidur Jadi, bunda. nah ini ada dua yang Itu namanya berbeda Joko nih. Anwar Academy. Joko Anwar Academy. Ada publicist, ada agency. Yes. Apa bedanya? Oke. Nah, penting Nah. nih. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Agensi film sekarang sih belum banyak ya. Mungkin lebih berhubungan dengan pihak-pihak KOL, vendor, sosial media. Kalau publisis itu kan pihak yang merepresentasikan film, yang membuat film itu as a brand. Bagaimana itu mengkomunikasikan. Publisis akan bekerja sama erat dengan agensi. Apakah publisis itu kayak misalnya publisis bisa di agensi nggak sih Bu? Bisa kalau gue ada waktu ya untuk mikirin semuanya. Jadi publisis itu sebenarnya a part of film agency, film marketing agency, film marketing lah ya. Karena itu ada agensi yang mungkin ada hubungan dengan KOL, dengan ya semua yang pihak-pihak lainnya yang berhubungan. Off air activitiesnya juga, sosmed juga ada di situ karena kita ada partner-partner yang kita udah nyaman. Gitu. Sebenarnya kalau dipikir nih 3 partner ini kalau digabung, we are an agency. Iya. Film agency gitu kan. Cuman belum ada yang mengukuhkan aja. Jadi masih misah-misah ya. Bisa-bisa walaupun kerjanya bareng. Oke. Satu film itu bisa lu kerjain berapa lama? Maksudnya ketika lu nerima pertama kali ini film ini lu jadi dipublisis berapa lama? Oke. Karena kan ada 23 film kan di tahun ini kan. Project dan film lah. Kan FFV juga aku hitung di situ. Bukan ideal ya. Minimal, idealnya lah. Idealnya itu 3 bulan. 3 bulan untuk sebuah film, untuk secara proper kita bisa suarakan. Jadi di-build dulu di luar, dari awal Of sampai course, ketika film itu adalah IP atau sesuatu yang butuh edukasi lebih baik 6 bulan sebelum. Kerja Atau kayak ekstra Gundala, sebenarnya. 9 bulan sebelumnya. Wow. Siksa Kubur, Bunda buat tahun depan kan. Filmnya ada juga nanti insya Allah soon. Ada beberapa film yang buat tahun depan udah kita mulai dari sekarang. Kerja gitu. panjang ya Bu. Iya, dan filmnya kan belum jadi. Jadi yang didapatkan apa? Baca skrip. Nah, kita baca skrip berarti film-film lebih lain. enak, lebih ideal kamu kerja dari awal film belum jadi dong. Daripada film yang udah jadi, nih publishisin dong. Nah, ada 2 pilihan. Ketika filmnya kita tahu ya pembuatnya seru nih, kita journey-nya bersama-sama. Of course kita lebih nyaman dari awal. Yes, karena kita tahu dari mau syuting, dari apa yang mau dibikin itu lebih enak. Cuman apakah film-film yang tiba-tiba udah jadi lalu less than that nggak juga? Kadang-kadang ya memudahkan karena filmnya udah jadi. Tapi mesti nonton. Kalau nggak ditonton itu yang agak bingung. Makanya kadang-kadang PR kita nonton film bisa kayak 2 minggu lagi aku nonton film 1 hari bisa 3 film karena ya buat kita bikin communication plan ya. Apa film terakhir yang kamu tonton? Kemarin itu ini Susuk lagi tonton karena kita lagi bawa Susuk kan di layar lebar. Betul, sama Puspa Indah Taman Hati. Kamu ini bakal suka tulisannya deh. Galih Ratna. Umuran kita. Iya dong. Terus itu tulisannya Galih dan Ratna. Oh, Galih dan Ratna. Dulu tuh judulnya bukan Galih dan Ratna. Kita Cinta. Terus ceritanya kan berpisah kan. Betul. Terus sama Puspa Indah Taman Hati. Ada juga yang lagi mau datang juga Sleep Call, itu aku juga baru nonton, itu juga gila. Nanti aku undang. Oke. Laura Basma. Karena megang film Susuk kamu pasang? Pasang Kak, ini susuk, ini susuk juga nih, ini jerawat. Tapi serius lagi, kagak perlu begituan. Kalau mau sukses, belajar. Usaha dia bilang kurang gigi. Aku tahu nih, biar viewsnya banyak, clickbaitnya, publisis pakai susuk ya. Aduh, aku dibaca. Wah, dia jadi bintang tamu langsung bikin clickbait buat kita. Aku tahu banget media loh, Besti. Oh iya, bener. Ini pasti nanti buat diangkat clickbait. Ternyata dia pakai susuk. Iya. Tapi berarti menjanjikan dong. Menjanjikan apa sih? Penghasilannya untuk Kalau jadi apa? seorang publisis. Pakai susuk? Bukan. Habis lagi ngomongin susuk tuh jadikan duit, gue bingung. Ya, artinya dia udah bisa menggaji karyawannya tiap bulan sekarang gitu lah. Alhamdulillah. BMP udah berapa sekarang? 52, enggak ada yang bercanda, enggak. Tapi kan
ibu anak saya kan 3 ya, Mbak. Iya, bener, boleh bener, dibuka bener. lagi? Boleh biar saya boleh. Iya bener. Publisis nggak boleh salah statement. Biar ada empati gitu kan. Kita kembali ke Anak narasi. 3 silahkan. Ini juga kalau punya kayak film di luar publisis negeri yang pegang ya. Tuh. Ini jembatan Ampera tadi kan dibilang kan. Jadi coba tolong produser-produser film anaknya 3 kasih filmnya ke dia deh. Film masih bagus banget. Enggak, tapi mau bilang apa Kak? Enggak, Baik sorry. aku ya kayak moderator gitu. Enggak, lu mau ngomong Ih, apa? ketawa mulu lucu ya aku ya. Lucu ya. Nah ngomong-ngomong soal nonton film ya. Yes. Katanya lu tuh kan punya satu kesukaan nonton film horor. Kok tahu sih? Iya Ya, dong. Aku jadi bintang. Seneng banget nonton film horor. Aku jadi bintang deh bilang. Tos. Bukan seneng, Sama aku kayak gue. obses. Kalian tahu sesuatu? Apa? Nah, bukan hanya horor, aku tuh tergila, aku tuh obses. Aku obses sama 2 hal. Yang satu warna ungu. Mobil saya, tas saya, semua saya ungu Kak. Ada kulkas nih lagi lewat, aku bisa beli. Aku butuh bantuan. Harus denger Ulang Prince, tahunku Prince. didatengin Barney Kak kemarin Kak. Di diskotik ada Barney Kak. Jadi kayak sekacau itu ya. Nah itu satu. Ini Kedua, random banget nih orang gila. random. Kedua, aku tuh obses sama found footage horror. Found footage is a sub-genre. Ya, Genre kamera kecil, iya genre kecilnya horror. Gaganya apa? Pas pandemi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Bunda ya. Jadi kita kayak either orang naik gunung, naik sepeda, apalah. Aku tuh nonton Blair Witch Project kayak gitu kan? Yes, Found footage yes. itu kan? Aku nonton udah sampai Cloverfield. sekarang 275 film selama pandemi. Jadi sehari 1. Ada analisanya, ada tulisannya. Kalau aku udah bagi-bagi ke You teman-teman good, film horor. man. No, serius. Iya, Jadi terus setiap ya. filmnya kamu tonton, Lu tidak hanya tulis. kamu rekam, tapi Iya. kamu tulis analisanya gitu. Kak, aku You sampai good, jadi man. ada komunitas fan footage di dunia. Isinya 45 orang. Tenang nggak? 40 orang. 45 orang. Orang-orang kayak lu gitu ya? 45 orang. Sebentar Kak. Ini aku temukan waktu pandemi. Grup expertnya itu cuma 3. Yang satu orang UK, yang satu orang Amerika, yang satu aku. Up to a point, mereka, bestie-bestie aku dari luar negeri, mereka kalau bikin film found footage, mereka tuh ngirim email ke aku suruh nonton. Aku Joko Anwar found footage. Kata Bang Joko, gila baru kali ini kamu lebih pintar. Berarti sekarang dunia berapa? 5 miliar? Heeh. 5 berapa miliar penduduk dunia? Adalah Anggaplah segitulah. 6 miliar ya. Kita tanya Pak Wikipedia. Hanya 45 orang aneh di dunia. 45.000. 45.000. Oh, mungkin 45 orang. Enggak, 45.000. 45.000. Nah, karena Aneh. Tetap aja dikit. Ronald Aneh. juga suka banget nonton film horor, apalagi yang gore. Dia tuh Iya, senang sama. banget. Kamu udah nonton Martyrs kan? Anjir. Boleh pulang nggak? Bukan Premisnya bukan. gampang. Gimana caranya? Pengen tahu hidup setelah mati gimana sih? Nggak pengen juga. Digantung, dikuliti filmnya. Ih, digantung terus dan lu gitu. suka nonton begitu? Aku ngambil makan McD. Dia juga, dia tuh kalau lagi makan, dia nontonnya apa coba? UFC. Aku juga, aku sampai yang gitu, yang lain pada Semakin berdarah semakin seru kan? Pulang, Bro? kakak bestie, bestie aku. Bestie aku. Kita tuh emang gak cocok ya, Bo? Gak cocok. Apalagi? Aku bisa masuk ke Joko Anwar klik. Oh iya dong. Kamu masih belajar dulu ya? Gue Film- nonton film film hantu aja gore. gak mesti terang benderang. Aduh, tapi ini jangan ditonton ya. Apa? Serbian movie. Oh parah, No jangan. shit, man. Jangan nonton, Nggak. please. Nggak. Sakit, jangan. Sama please. ini juga, apa? Caterpillar, apa? Centipede. TTP. Human Centipede, oh my god. Yang, oh my god. No. Gak usah. Ya, sama-sama, Nggak usah. Oke, Ronald mau ngetes lu katanya. Ini di sini adalah benda-benda kesukaan gue. Kalau memang suka film horor, tebak ini dari film apa? Freddy, Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street, betul. Freddy, apa namanya? Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger. Freddy Krueger. Bukan Baik. Freddy itu ya? Ini nama karakternya adalah Oh itu, Jamie Lee ini. Curtis. Iya, iya. Oh, kok Halloween. Halloween nama karakternya adalah Mike Myers. Bukan Mike Myers, Michael Myers. Oh, Kalau Mike Myers pelawak. Oh iya benar juga. Good, you good. Ini Tegang. Oh oke. Aku dimain Bang Joko ini. ini pernah ada dalam film ini, sebuah film Iya bodoh Pak, kataku. mereka Ini gabung, melawan mereka ini. gabung, iya. Jess. Oh iya, Jess. Jason. Jason for for his his. dari film Nama huruf depannya. Friday the Friday the 13th. 13th. Iya benar. Oke. Ini sampai film kelima atau keenam aku lupa ya. Oh ini kayaknya aku nggak suka, kayak Frankenstein gitu ya? No. Bukan. Oh aku nggak suka ini. Ini namanya dari film Saw. So itu yang Iya kalau aku mau suka nyerang so. Tapi itu yang jadi apa ya? Yang jadi si itunya, si bonekanya sepeda yang naik sepeda. Oh Gitu. oke. pas boneka lu kira unyil jadi lu nggak nonton. Iya. Jadi Apa dulu namanya jadinya? Anjrit namanya itu
Kok bukan Edi Ini sih? kayak Tara Basro ini. Ketika Coba tolong ikutan googlingin. PTJ. Aduh, sebentar. Eti. Tante, itu dulu. Ini. Oh, Hellraiser. Iya. Aku nggak suka. Itu kesukaan Bang Joko. Ya, nama karakternya adalah? Nggak tahu, gue nggak suka. Horor! Pinhead. Oke, gue nggak suka ya, nggak tahu kenapa itu. Lagi Neng. Oke. Ini. Tika. Bukan dong. Oh, itu Si itu yang muntah-muntah. si Exorcist. Yes. Ya, Regan bener. namanya. Oh. Ini koreksi gue Psycho semua. juga ya. Indah. Orang jenius tapi pembunuh. Silence of the Lambs. Oh iya, baru mau bilang. Hannibal Lecter. Cepetan sih ngasih tau gue. Hannibal Lecter. Lecter. Ini gampang ini mah. Ya, Scream. Ghostface, Scream. Ya, Udah Ghostface. tenang. Ya Allahu Akbar. Ini tahu dong. Tahu itu si Chucky. Chucky ini It. namanya Pennywise. Pennywise. Oke. Penny very wise. Ya, Itu good. Ini mah bukan hantu, ini mah tapi arwah. Ini The Crow. boleh ngomong sesuatu nggak? Lo pernah nonton Hell House LLC nggak? Dia fan footage. Gue kirimin ya. Belum. Lo nonton. Hell House? Itu yang membuat gue convert agamanya menjadi fan footage. Itu gila. Hell House? Hell House LLC. Hell Gimana House. kita bisa dapetin itu? Nanti gue coba cek aku WhatsApp karena Namanya itu Jigsaw. Jigsaw! itu ceritanya bunch of ini documentary makers, mereka mau bikin film horor lah ya, pakai dokumenter gitu ke rumah hantu. Nah ternyata di situ hantunya beneran, hantu. tapi itu gila sih. Itu ada ketika lo nonton itu, ini udah nggak ada artinya saya. Itu lebih menakutkan daripada Pennywise, badut di situ. Anjir, males. Lo mesti lihat, Oke, lo mesti fine. lihat. Hell House on LLC. Hell House LLC nanti aku WhatsApp. LLC. Pengennya. Hantu Indonesia yang paling nyermin menurut lo? Bayi Ajaib. Bayi Oh, Ajaib. itu, aduh, film Udah Bayi kecil. Ajaib yang asli ya? Yang asli Yang dong. dulu. Asli, anjir yang bayinya udah tua Buat keluar gue gitu. ya itu paling seram dan ya 2024 tunggu ya ada yang lebih Aduh, Oke, penasaran. itu kan film horor zaman dulu ya. Kalau film modern zaman sekarang mana yang kamu suka? Well treatment gitu. Sleep Call karena psychological Belum thriller. tayang ya, Oh, belum tayang. Itu akan tayang. Penasaran? Laura Basuki di sana gila deh psycho, hebat banget apa aktingnya. Itu Fajar Nugros dia akan muncul itu di 7 September. Itu kenapa? Karena film itu tidak seperti film horor biasanya. It's a psychological thriller gitu. Sama yang kedua kayaknya aku juga paling ya susuk lagi kemarin lagi muncul dan itu gory. Film Ginanti Wana kan very gory. Sama Siksa Kuburnya Bang Joko sih. Itu sih film sakit. Rotizen boleh kamu cek. Ada film pendeknya di YouTube itu. film. Oh iya. Ya, Grave Torture ya. Nah itu religius karena kan itu kita pelajari waktu masih kecil ya. Jadi kayak serem banget. Itu Say. film pendek yang menyebalkan. Iya, emang Gila, menyebalkan efek. banget. Dan itu anjir yang aduh Joko, kita teh kan teman sama Joko. Iya. Si anjing kepikiran bikin film Iya. begini. Shit. Aku pas workshop sama mereka itu pas lagi ngebahas itu aku besoknya langsung sholat terus. Gila ini makanya Bagus. aku bilang Tontonlah Siksa Kubur karena kamu lagi ibadat terus. Aku tuh horror itu horror Bener. religius. Nggak sabar 2024 ya. Ntar aku bawa ke Jadi sini. lebih seneng horor Sebenarnya found footage, slasher. tapi slasher gue suka. Tapi nggak banyak di sini. Ya Oh, paling oke, kayak ya. susuk ya. Ya, Cuman banyaknya kalau kita evil spirit. betul. Jadinya. Sedangkan kita sukanya kan kayak nyanyi gitu kan, yang psycho ya matanya dicolok gitu terus cucu gitu kita suka banget. Final Destination Kak, live ya. Kadang-kadang ini lagi meeting ya teh. Lagi meeting ini tuh ada lampu-lampu banyak tuh pilar. Suka gini. Bayangin deh kalau ini jatuh-jatuh nancup-nancupan lucu ya gitu. Kayak terus kalau lagi di jalan tol suka mikir, wah ini kalau kita keluar dari jalan tol. Gila lu. Bukan ini namanya Final Destination kayak gitu Kita visual. boleh berhenti di sini aja. Tapi artinya kalau kamu lagi megang publicist sebuah film horor, Lu akan habis-habisan dong, enggak sama aja. akan lebih keterjiwai gitu karena kamu senang di situ. Bagusnya adalah karena aku penggila film horor, otomatis kan standar kita juga tinggi kan. Jadi kita juga bisa kasih masukan yang lebih itu tuh. lebih Jadi sering kamu ngasih makan sama of sutradara. course, makanya senangnya tuh publicist itu kenapa kita dekat banget sama banyak-banyak PH sekarang. Sama produser sama sutradara kita udah kayak think tank. Jadi kita membahas segala macam, membahas bagaimana menyuarakan ini, even hal sekecil tone warna atau sekecil apa Musik. font. musik ini biasanya suka kasih masukan atau trailer lah karena gini sutradara itu ya kecuali yang jenius banget tapi sutradara itu kebanyakan ketika mereka bikinin trailer atau teaser itu kan mereka muter udah kayak 50 kali ya kadang-kadang mereka Sampai akhirnya udah jadi nggak bisa mikir lagi. exactly udah bosen. dan kadang-kadang mereka nggak melihat dari sisi marketing mereka kadang-kadang suka yang saking bingungnya yang mana
Bu yang mana Bu? Terus kita nonton, kita langsung pakai feeling kan yang ini. Dari view yang lain ya, dari sisi marketing. Gue ingat Think tank. satu film The Holiday, kerjanya Cameron Diaz adalah tukang bikin trailer film. Iya. Itu ada di Indonesia. Ada. Pekerjaan itu. Itu salah satu momen shallow saya dalam hidup. Jadi pada saat nonton itu gue cuma gini, gue mau kayak dia. Terus Kak, dan aku sekarang agak kayak dia dong Kak. Wow, kok serem juga ya, semua doa aku jadi bintang. Gitu. Karena temen gue dulu waktu mau kuliah di luar negeri, dia sempat mau ngambil jurusan trailer film. Iya, itu kan Karena kan harus pinter-pinter bikin trailer maaf film banget itu. ya kalau ditanya, Bu kenapa nggak mau bikin film? Aku ya pemalas, malas dengan proses, aku pengen cepet gitu loh. Makanya kalau editing kan kayaknya tuh udah jadi tinggal meramu gitu kan. Itu kayak lebih, buat aku tuh kayak wah lebih appealing gitu, seksi gitu. Nah kalau jadi trailer kan lebih lagi. Iya sih. Apalagi umumnya kayak Cameron Diaz, lu. Gila ya. Maksudnya tuh susah banget sih bikin trailer, kan harus menarik Dan mungkin. mesti ada sense. Dan orang tuh begitu nonton trailer tuh langsung pengen nonton. Dan Iya. lihat trailer. Dan nggak gampang. Trailer Hollywood kan bagus banget. Meskipun kita pas nonton ya nggak bagus trailer lebih. Kok nggak kayak trailer? Iya. Minimal kita udah ke bioskop dan beli Udah bayar tiketnya. tiket. Nah. Iya. Bener. Oke, Bu, ada perbedaan nggak publicist film bioskop sama publicist film di OTT? Saya minum air zam-zam dulu Boleh. kayak ini kayak. Bapak saya tuh, Bapak Suka Zam-Zam banget. tuh. Gimana? Ada Publicist? perbedaan nggak publicist megang film buat OTT sama buat di bioskop? Nah kebetulan aku dan publicist sudah memegang dua-duanya. Perbedaannya hanya itu dia, napasnya bioskop itu nggak ada duanya, cuma 4 hari Iya pertama. sih. Iya. Kalau Pertaruhannya OTT, di situ benar. ya. Kalau OTT at least kita masih bisa mikir ada Exit beberapa. plan-nya gimana nih? Kalau ada ini gimana? Benar, kita bisa belokin, bisa segala macam. Apakah seru? Dua-duanya sama seru. Karena sekarang OTT yang bermain, alhamdulillah masuk ke Indonesia kan OTT yang dari luar ya. Yang gede. Jadi mereka juga, kita belajar banyak juga dari mereka. Jadi, dan judul-judulnya juga yang seksi-seksi nih yang kita juga, aduh excited banget untuk kita suarakan gitu kan. Tapi emang kalau film nggak ada duanya karena ya hidup lo cuman 4 hari itu. Unfortunately. Dan banyak, aduh sampai sedih deh, sampai merinding. Banyak juga beberapa film yang mungkin kita pegang yang kita tahu pasti ini penontonnya banyak. Cuman karena itu dia timing atau segala macam alasan reasoning ketika itu nggak berhasil, ya napasnya nggak banyak. Oke. Dan lebih lakunya di OTT ada. Ada ya. Jadi kalau ada satu film setelah gue tonton misalnya ini film tuh nggak bagus tapi banyak penontonnya, itu kesuksesan seorang publicist atau apanya? Susuknya bagus. Ya bener dong. Jujur nih nggak tahu. Dia Kak. gini Iya. tahu nggak sih sambil Promo ya, pinter di ya? bawah kesadaran kita di mana susuk nonton susuk. Ya gitu. pinternya gue. Aku tadi sebutin semua tuh. Jadi pengen Gratis. nonton. Aku gratis. Sleep call sih kalau gue sih paling nempel. Nggak, aku undang kalian. Aku undang. Nah itu dia, kadang-kadang kayak orang nih banyak meng-hire publicist karena dikira dengan meng-hire Bubu bisa kayak Gundala, bisa kayak PS2. Itu kan ada Joko Anwar, ada tim lain. Jadi sama kayak ini. Kesuksesan sebuah film itu again produk. Ya ada juga mungkin produk yang mungkin kita kira kok kayak gini tapi kok Bisa wow banget ya. gitu. Ya mungkin timing. Iya. Mungkin juga Banyak faktor lah ya. benar dan mungkin appealing buat daerah-daerah tertentu. Yes. Bu, film publicist adalah bagian dari sebuah produksi film yang maha kompleks. Ya. Sutradara, pemain, editor, penata, musik, Produser, DOP. sinematografi dan sebagainya. Semua ada kategori penghargaan. Tidak ada penghargaan buat publicist. Sakit hati nggak? Lu nggak dianggap? Terima kasih saya sudah dapat penghargaan. Pasti berharap ente. Kan lu mau undang FFI sekarang kenapa sih lu nggak bikin gitu? Bikin kategori sendiri yang lu bisa menang. Sayang sabar Bunda. Baik. Masalahnya di Hollywood juga kagak ada. Iya, tahu. Indonesia terima mah aja. bebas Indonesia. Ya, Ayo enggak. dong. Saking sedikitnya publicist itu, giliran pas nominasinya adalah publicist. Semua lu aja. Terus yang menang Raw TV kan sedih ya. Sedih loh kalau kayak gitu tiba-tiba satu gitu kan one hit wonder. Enggak, kalau menurut aku karena gini. Yang diapresiasikan oleh awarding night itu biasanya ketika film itu dari belum jadi apa-apa menjadi produk. Tapi kalau marketing tim itu kan setelah jadi nggak ada hubungannya. Maksudnya itu kan tentang luck, tentang cuan, tentang apa. Ya mungkin one day, insya Allah mungkin juga di luar sudah ada apresiasi untuk itu ya. Aku nggak tahu. Cuman ya mungkin pembenarannya itu kali ya. Jadi ya. Mungkin bisa masuk ke penghargaan untuk penghargaan marketing. Betul. Ya, jadi bisa. ada di Bukan penghargaan film. brand. Ya. Kayak ini sejak komite di bawah Reza Radian yang sekarang kita itu ada namanya penghargaan tambahan ya, penghargaan kritikus film.
Nah kan kayak gitu. Iya. Jadi kan kritikus film kan emang nggak ada di luar negeri. Memang ada, cuman kan nggak pernah ada di Piala Citra sebelumnya. Cuman ada 4 piala tambahan lah. Salah satunya adalah kritikus film. Nah mungkin ya marketing bisa. Vote for me kan. Iya kan? Nggak gitu ya, nggak gitu ya. Ya kan, asik kan? Siap. Jadi kira-kira film apa nih yang bisa kamu tawarkan kepada kami berdua? Buat main nih? Siksa Kubur tuh uget-uget masih kurang 2. Mau tanah apa angin apa uget-uget? Pilih aja. Uget-uget kamu kayak gitu-gitu bisa nih, ya kan? Kau kayak angin ya. Angin-angin yang jelek gitu ya. Karena jujur gitu, maksudnya gue tuh kangen, kami berdua tuh kangen acting sebetulnya. Cuman kok selama ini kayaknya stereotip banget. Iya pasti kita tahu ada nggak waktunya? Roti ya ini kan Allah, lu banget. tahu nggak kita nggak punya kerjaan tetap loh sekarang. Bu, kalau untuk film mah ya bisa diatur. Apa namanya itu kan lebih ke seninya tuh kan gue tuh anak seni banget gitu. Jadi kalau aku suka banget sama yang idealis kayak gini. Selama sutradaranya bagus, perannya bagus, treatmentnya ada reading dari jauh-jauh. Soal harga gimana nak? Ya Allah. Itu mah belakangan. Gini bilangin ya, gua mah harga mah santai, samain aja sama Reza Rahadian. Santai gua mah. Walaupun perannya jadi uget-uget. Samain sama Dian Sastro kalau Ya kamu ya. aduh, Dian Sastro kan gak butuh duit. Iya, sini. Bentar. Aktor paling mahal siapa? Ih, gila nanyanya nggak boleh gitu. Gak boleh. Bisikin. Nggak boleh. Ayo, Ini masa gue juga nggak tahu. Gak mungkin. Sorry, walaupun teman aku bestie aktor-aktor semua kita nggak pernah ngomongin duit. Nggak, tapi nggak serius nggak tahu. Ya bisa dibayang lah kayaknya yang paling mahal siapa. Nggak tahu lah. Emang literally nggak tahu karena gue nggak pernah. Tapi kalau yang paling murah pasti gua. Karena paling main 2 scene kan. Iya. Tapi please jangan diedit. Udah mah cuma 2 scene suka diedit. Suka nggak ada. Bahkan gue di filmnya Joko ada sebelum Film yang syuting. mana? Janji Joni sebelum syuting aku udah diedit duluan. Gua mah ada. Bener. Nggak dijanji sama Joni. Iya bener. Gua mah ada janji Joni. Berarti kalau dulu muncul, oh aku tahu caranya. Kalian berdua, oh aku tahu. Nah. Main-main. Jadi kayak, Bang, kita bisa support apa nih? Siksa Kubur, gitu kan? Ya kan? Boleh nih es kelapa tuh dia ngomong gitu gimana? Jadi es kelapa. Nggak, tapi maksudnya project-project dia juga banyak dan yang lain juga banyak. Sebenarnya tuh banyak banget yang nanya gimana cara, banyak banget yang hubungin aku, tolong dong anak saya mau main. Oh Bunda, saya bukan casting director gitu kan, nggak ada hubungannya gitu kan. Aku selalu bilang sama mereka, kalau kalian kan hits, kalau mereka itu ya hubungi PH-nya, DM, dan jangan takut untuk agresif. Menawarkan gitu. diri Harus ya. gigih, tetap gigih kan kata lu. Kayak aku waktu Iya, 2016 awal-awal. datang ke gala premier terus kayak halo Mbak Mira, tahun depan ngapain masih Nah, kita teh gitu nggak loh. gitu, Ke. Halo Fajar. Kita setiap diundang gak pernah datang. Ya ini susah. Iya bener-bener, nantilah pas Nggak lu bisa. Harus lu membuka Aku undang diri. ya. Iya bener. Aku undang ya. Membuka diri. Aku undang, aku bukain pintunya, kalian maju. Kayak apa yang dulu Dilakukan Bang Joko pernah melakukan pada aku. Love. Setuju. Mantap. Pokoknya film yang kamu publisisi, Ya. publisisi, undang kami. Benar ya? Publisisi. Tapi tolong jangan jadi publisis nanti hilang. Enggak gitu. Enggak, Nanti Bu. gairah aku hilang. Dengan segala keribetan lu, kita sih nggak pengen jadi publisis. Nggak. Iya, sebentar. Ribet amat. Mendingan kalau nggak jadi pemain kita jadi penonton aja udah paling Iya. bener ya. Love. Aktor aja lah, gua tuh aktor watak. Oke. Aktor berwajah Aku beneran katak. nih. Cuma catat ya, aku undang nih gala premier. Iya, Sleep call terdekat nih. Aku Nah, sleep call misal mau banget. gue sleep call mau. Ya. Please call dulu tapi Takutnya kamu slip ya. Takutnya kamu sedih. Bener ya, awas loh. Iya. Oke. Iya. Oke. Oke. Kalian, Tapi sebagai penikmat film horor itu film Cociks. gue gak akan ajak kalau menurut gue kalian gak bakal. Asasya. Keren. Dan harga diri gue di sini ngomong. Iya. Gitu. Tapi buat yang kemarin-kemarin, maksudnya gini, maaf ya ini nggak cuman film yang gue pegang doang, tapi bioskop itu lagi nggak semudah sebelum pandemi. Iya. Ya, horor memang lebih mudah untuk ditonton, tapi yang non horor ini yang lebih membahayakan lah. Mungkin orang mikir kalau kita teriak-teriak di bioskop lebih enak. Waktu kemarin juga, oh by the way ketika berhenti di sini juga alhamdulillah aku yang pegang sama Prilly sama Umar mereka laugh. Kita undang ke TV. Nah coba dong Prilly sama Umar gue mau mereka banget. pintar. Buat pintaran mereka daripada gue. Enggak lu juga pintar bener deh. Oke lah. Tapi mereka pintar banget. Jadi kalian bakal suka banget sama mereka dan mereka itu apalagi Prilly dia bisa sharing mengenai dia tuh
Pintar head of banget tuh anak marketingnya. gue emang. Jadi dia tuh punya otak marketing, si Umay tahu, dia kan 22 tahun. Sutradara dia tahu apa yang anak muda mau, makanya box office. Nah, keren tuh. kenapa? Nanti aku undang ke TV, tapi di luar daripada itu, memang kita mesti saling ngingetin untuk nonton bioskop, nggak cuma film horor aja, karena sedih loh kalau bioskop cuma horor kayak. Kalau kita mah happy ya, cuman kayak film itu muncul ketika demand-nya ada. Ketika bioskop udah nggak ada demand, horor doang, ya akhirnya. Tapi industri film Indonesia masih menjanjikan dong. Seksi banget, alhamdulillah menurut aku. Ini nih kemarin kebetulan karena aku baru meeting sama beberapa PH besar, jadi mereka udah ngasih tahu tuh. Plannya apa gitu ya? Iya, udah ngambil slot. Jadi ada yang satu PH 11 slot udah diambil tahun depan. Ada 11? yang 5, iya. Ada yang 11 slot, ada yang 5 slot. 5 film aja kita mah. Gimana nggak bisa. Jadi kan mereka judul-judulnya keluar dong tuh. Jadi aku yang kayak, wah aku sampai yang kayak, gila gue excited banget 2024. Wow, pokoknya nanti aku bakal sering ke TV, bawa mereka. Amin. Janji ya. Dan Janji ya. kalian ke Gala Premier. Oke, Prilly, Pongse, kamu akan di... Siapa sih Pongse? Dulu gue sama Umay pernah satu sinetron. Masa? Iya, yang itu ngajarin dia langsung. otaknya random dan juga kotor. Itu lu? Itu Indra Birowo. Pantes dia absurd loh. Dia absurd. Suhunya Indra Biro. Gue jagain dia tuh kayak nih deja vu, kayak gue liat siapa ya. Kadang-kadang di dalam mulutnya tuh gue kayak tahan gitu. Oh Indra Biro. Indra Birowo penyebabnya. Love. Oke, jadi kita belajar hari ini bahwa ada satu profesi di belakang pembuatan Industri sebuah film, industri perfilman. perfilman namanya publicist ya. Dan Indonesia masih butuh publicist lainnya ya. Dan Bubu tidak merasa tersaingi jika ada publicist baru. Enggak, karena buat gue dan tim gue yang ber-10, ketika ada pemain-pemain baru justru membuat kita nggak males. Ketika kita udah nyaman di sebuah tempat dengan repeat order yang datang dan kita nggak berkembang, itu yang paling bahaya. Good. Jadi justru dengan banyaknya pemain yang lain, kita jadi merasa oke, kita nggak boleh senang dulu, kita mesti lebih. Ada lebih, rencana lebih. melebarkan ke industri film di Malaysia, di Singapura, ya nggak sebagus kita kayaknya, nggak kayaknya sebanyak kita produksinya. Jujur, waktu bulan lalu gue diinterview sama sebuah talk show. Dan tiba-tiba dia nanya, lo 5 tahun ke depan kayak lo pengen jadi apa? Itu gue kaget. Terus keluar, gue bilang gini, justru gue nggak pengen Asia. Kayak ini, oh by the way, gue akan menjadi publisis Busan. Jadi buat Kemendikbud, kita akan delegasi ke BIF kan, ke Busan International Film Festival. Kita akan berangkat bulan Oktober dengan 20-an aktor aktris dan nanti kita bakal ngasih tahu dan bawa ke sini. Diundang nggak? MC dong ini. Bisa. Gue tuh Korea banget loh. Hanyonyong. Hanyonyong. Aku nggak tahu Korea. Aku butuh kamu. Iya, Aku butuh kamu. Hanyonyong. Dia bilang apa? Tapi please kalau kamu nanti ke Busan, please don't take train to Busan. Justru kalau gue sama lu suka dong. Zombie. Gimana sih? Iya. Ya, jangan kita nangis. Tadi katanya gue yang mau diajak. Hanyonyong. Tapi ya udah pas ditanya 5 tahun itu, gue malah nggak mikirin Asia. Gue tiba-tiba bilang, gue insya Allah pingin punya atau kerja buat film publicist company di Amerika. Amin, diaminin Tahu banget. kenapa? Kejadian Will Smith. Itu kan gue lagi nonton di rumahnya Bang Joko tuh lagi Will Smith pandemi. yang mukul? Oh, itu kan masih pandemi lah, udah kita masuk rumah Bang Joko, dia OCD banget. Ayo sono. Swap dulu kan. Pas kita nonton, adegan mukul kan. Itu yang gue langsung cari siapa publisisnya. Kayak bagaimana nih, ya kan? Kayak pingin tahu ini udah hancur banget nih berita ya. Ini bagaimana nih ya, dia ngelakuin ini semua. nih ya, supaya bagus. Akhirnya company namanya Lede Company, LEDE, itu di IG ada. Sejak saat itu gue sama publicist gue 10 orang kita stalking. Isinya tuh apa? 4 orang cewek-cewek semua. Itu one of the biggest, most successful film publicist di Amerika. Dan sekarang baru beberapa bulan lalu di IG-nya tuh ada, mereka baru buka di London, di Inggris. Gue kan jadi kayak, you me together, one day gitu kan. Bisa. Inspiring banget Kak. Jadi bayangkan publicist kan kantor di mana? Nah, kita nggak ada kantornya di PH orang. Karena kita kan ini ya. ya. Sebenarnya Mobile mereka. Iya. Di sebuah hotel di Damawangsa, Hotel. Mau Enggak ada juga. Ada one-on-one lagi. ada di situ. Oh, ya enggak. Sama Oyo. Ya. Oyo Dharma kita Wangsa. kantornya di PH yang lagi, karena kita selalu muter. Iya. Seminggu tuh bisa, kayak hari ini aja, kayak lusa aja kita ada 4 weekly meeting. Dengan film yang berbeda, ada media visit, ada media event, ada Zoom film yang lagi mau tayang, ada Zoom film yang minggu depan Gala Premier, ada 4. Itu kayak, ya itu dia.
nggak ada yang boleh tahu kita pusing, tapi kita mesti all out dan make everything special. 4 orang dari Lede aja bisa sukses, punya kantornya 2 lagi sekarang Amerika sama London. Siapa Hanyonyong tahu Hanyonyong nanti. Jadi makasih banget kamu udah meluangkan waktu Sama-sama. ya ngobrol dan berbagi kepada netizen meskipun jadwalnya padat sekali. Tadi aja sebelum syuting sebenarnya dia lagi belum membalas 916 pesan. Jadi aku nggak tahu loh, 961 malah. 961 Jadi, pesan. unopen message aku di WhatsApp 961. Jadi buat kamu yang kemarin Semoga nggak jadi 962. Hanya yang kemarin WhatsApp Bubu nggak dibalas begini orangnya emang. Hanya Pokoknya ingat Hanyonyong. Hanyonyong. So pengen Korea tapi apa itu? Bu makasih ya. Terima kasih banyak. Iya, aku seneng banget loh seserian, tapi juga ilmunya dapet ya. Ini aku langsung mikir jangka panjang, jangan sedih. Aku datang ini, film-film aku tiap minggu datang ya Mbak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Hanyonyong. Ya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama juga. Sampai berjumpa di setiap Gala Premier. Gala Premier. Yes. Dan bukakan pintu buat kami kepada para produser atau sutradara. Anyonyong. Nah, Rotizen kalau misalnya lu anyonyong banget sama episode ini, silakan like, subscribe, and